wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pagi ini kita dapat bertemu kembali dalam acara Lentera Pagi yang akan diisi oleh Bapak Aslim dengan tema bersyukur rahasia hidup sesungguhnya dalam Islam. Begitu waktu kami persilahkan Mas Aslim, silakan. Terima kasih Pak Bo. Cepat sekali pembukaannya Pak. Saya bersiap. Namanya juga kan training kata Pak. So, Eh, Mas Doni bilangnya training katanya. Sedikit dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Pertama dan utama sekali marilah sama-sama kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena pada pagi yang berbahagia ini, pagi yang insya Allah berkah ini, kita masih bisa meluangkan waktu di dan meluangkan kesempatan kita untuk menghadiri acara yang sangat kita nanti-nantikan insya Allah, Lentera Pagi, apalagi ustadznya Ustadz baru sekarang. Dan ya, salawat serta salam tidak lupa kita junjungkan kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, karena beliaulah yang membawa umat manusia dari alam kegelapan, alam jahiliyah, alam yang tidak ada aturan, alam yang sangat jauh dari kesempurnaan menjadi di mana kita berada seperti sekarang ini. Dan kita juga patut bersyukur karena salah satu yang saya baca, nikmat terbesar yang diberikan oleh Allah kepada umat manusia adalah Nabi besar Muhammad SAW. Jadi kita sangat bersyukur kita berkesempatan hidup di zaman di mana setelah Rasulullah SAW. Dan alhamdulillah sekarang adalah juga bulan-bulan Rabiul Awal, bulan Maulid, dan ya, kita salah satu cara kita untuk bersyukur karena nikmat Allah itu adalah dengan bergembira ketika kita menerima nikmat itu. Dan tidaklah salah rasanya kita juga bersyukur atau mengungkapkan rasa syukur kita itu kepada Allah dengan hari lahirnya atau bulan lahirnya Rasulullah itu dengan bergembira. Jadi ya, mungkin di beberapa tempat ada yang namanya Maulid Nabi, atau di Lexington ada yang namanya Hangout yang mungkin judulnya juga mengingat bersyukur kita akan kehadiran Rasulullah di tengah-tengah kita sebelumnya. Dan ya, kata Allah, bersyukur itu adalah bagian dari terpenting bagaimana kita akan merasakan hidup yang sesungguhnya. Pertama dan utama sekali, saya mengucapkan maaf, saya harus ya, berterima kasih banyak atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Seperti yang saya kemukakan dari awal, saya adalah ya ini adalah hal yang baru bagi saya, to be honest, dengan bapak-bapak sekalian. Alhamdulillah saya yang namanya Ustadz baru ya, di harap maklum nanti Bapak kalau penyampaiannya sangat sporadik, loncat sana loncat sini, tapi saya akan coba ikut flow yang saya sudah berikan.
Dan saya punya catatan tangan yang mungkin jauh lebih banyak dari yang itu, Pak. Tapi setelah saya coba di depan istri saya kemarin itu agak masih berantakan flow-nya. Tapi coba kita nanti eh, sama-sama mendengarkan. Dan saya juga mohon, karena ini adalah saya adalah orang yang tidak jauh dari kata berilmu, terutama dalam berilmu Islam, dan kita berharap ini adalah sebagai sharing. Saya hanya membuka bagaimana kita bersyukur kepada Allah, dan saya mohon nanti bapak-bapak sekalian yang akan melengkapi, dan mudah-mudahan tidak ada pertanyaan tentunya. Dan yang ada nanti adalah menambahkan. Uh, dan ya, bersyukur. Saya sendiri sangat bersyukur karena alhamdulillah saya sampai di Amerika 2 tahun yang lalu, dan saya sangat bersyukur ternyata saya eh, jatuhnya di Lexington. Bisa saja saya jatuhnya di New York atau jatuhnya di, kebetulan perusahaan yang saya sekarang itu ada cabangnya di New York, ada di Rhode Island, terus ada di, juga ada di Kentucky, di Lexington, dan saya jatuhnya di sini. Dan alhamdulillah, syukur kepada Allah, karena saya sampai di Lexington, saya diperkenalkan dengan orang-orang baik seperti bapak-bapak sekalian. Pertama kali saya sampai di sini, saya berkenalan dengan Pak Bambang yang tidak, yang saya kenal lewat lewat Google, yang saya cari di Google, dan alhamdulillah dengan Pak Bambang saya dibawa ke rumah Pak Agus, berkenalan dengan Pak Agus. Alhamdulillah setelah itu dengan orang-orang Lexington, dan Pak Agus membawa saya ke Tennessee, jadi saya juga berkenalan dengan orang-orang Tennessee, dengan Mas Nur, Mas Jimmy, Mas Andi, dan banyak-banyak eh, mas-mas yang ada di Tennessee. Dan alhamdulillah bandwidth saya makin bertambah di US ini. Saya berkenalan dengan Pak Prabowo. Alhamdulillah saya juga berkenalan dengan Pak Kustim, dan tentunya Pak Is yang senantiasa sabar mengajarkan kita, terutama saya yang belajar membaca Al-Quran, dan alhamdulillah itu adalah berkah yang paling dalam yang saya rasakan. Karena sebelumnya saya juga di negara, katakanlah di sewaktu itu saya di Belgia 4 tahun, dan saya tidak pernah merasakan apa yang saya rasakan ketika saya sampai di Lexington. Dan itu adalah syukur saya yang terbesar, insya Allah. Dan tentu kita juga eh, banyak merasakan hal-hal yang berkah di hidup kita yang patut kita syukuri. Dan salah satu, banyak sekali ayat-ayat Allah yang mengatakan tentang bagaimana kita harus bersyukur atas nikmat Allah. Dan salah satunya yang di sini adalah Al-Baqarah ayat 152. Bismillahirrahmanirrahim. Fazkuruni azkur azkurkum washkuru li wala takfurun. Jadi, maka ingatlah kepadaku, aku pun akan ingat kepadamu. Bersyukurlah kepadaku dan janganlah engkau ingkar kepadaku. Jadi ya, eh, kata Allah kata Allah di surat yang lain juga, seandainya kita mensyukuri nikmat Allah, Allah akan melipatkan gandakan nikmatnya. Jadi orang yang mensyukuri nikmat Allah itu, Allah akan mengikat nikmatnya kepada orang tersebut, dan jika orang itu tidak bersyukur atas nikmatnya, dan Allah akan, nikmat itu akan dicabut dari kita. Jadi banyak sekali eh, surat-surat yang mengatakan makna bersyukur ini, dan juga di An-Nahl ayat 18 Allah mengatakan, jika kita menghitung nikmat Allah, niscaya kamu tidak akan mampu menghitungnya. Jadi nikmat Allah ke kita itu sangat-sangat banyak. Seperti eh, kita semua, kita insya Allah adalah, kita anggap kita orang yang beruntung daripada jutaan orang lainnya. Eh, ya kita lihat aja betapa dunia ini sekarang berantakan dengan
segala sesuatunya yang ya kita lihat katakanlah di bagian negara lain atau kita lihat tetangga negara kita sendiri di Indonesia umpamanya betapa bersyukurnya kita kalau kita lihat kehidupan di Indonesia itu sangatlah eh, menyedihkan betapa orang bekerja dengan waktu yang banyak dengan pendapatan yang tidak terlalu banyak. Sementara kita bekerja di sini 8 jam, bekerja kita di sini 8 jam kita bisa teorikalinya kita bisa menghidupi kita untuk seminggu atau malah mungkin lebih. Jadi banyak sekali nikmat Allah yang nikmat-nikmat kecil Allah atau nikmat-nikmat besar Allah yang sesungguhnya kalau kita sadari itu adalah nikmat yang sangat besar. Dan Allah tidak menginginkan kita untuk membalas nikmatnya itu. Kata Allah dalam surat Ad-Dariyat ayat 56 sampai 58 bahwa Allah menciptakan jin dan manusia hanyalah untuk beribadah kepada Allah. Allah tidak pernah meminta kita untuk, oh, ini oksigen yang kamu hirup harganya katakanlah eh, 0,2 sen sekali hirup oksigen. Allah tidak pernah meminta ketika kita berbicara, artikulasi yang kita keluarkan begitu jelas. Allah tidak pernah meminta fee dari setiap servis yang kita dapatkan dari Allah. Yang diminta Allah itu adalah bagaimana kita mensyukuri nikmat Allah itu sendiri. Ya, mensyukuri nikmat Allah itu ya bermacam-macam caranya. Bagaimana kita menggunakan nikmat Allah itu dengan cara yang baik. Dan salah satu mensyukuri nikmat Allah itu juga adalah dengan tidak menggunakan nikmat Allah itu kepada sesuatu yang tidak diinginkan oleh Allah. Dan kalau kita melihat eh, asal muasal eh, iblis di dicampakkan oleh Allah dari surga itu adalah karena mereka sombong. Dan sombong itu adalah salah satu eh, penterjemahan dari orang yang tidak mensyukuri nikmat. Jadi ketika dalam surat Al-A'raf ayat 11 sampai 17 itu proses bagaimana iblis disuruh untuk eh, menghormati atau bersujud kepada Nabi Adam dan iblis berkata, tidak mungkin saya sujud kepada Nabi Adam karena iblis merasa dia lebih tinggi daripada Nabi Adam itu sendiri karena iblis diciptakan dari api, yang Nabi Adam diciptakan dari tanah dan iblis merasa tidak mungkin dan karena itulah Allah mengusirnya iblis ke dalam ke ke dunia turun dari surga, tapi iblis bersumpah kalau mereka akan datang dari segala penjuru untuk mencoba merayu umat manusia agar dia tidak bersyukur. Eh, jadi ini adalah asal muasal kenapa iblis datang ke dunia dan berniat untuk mengganggu manusia itu yang salah satu goal dari iblis itu adalah bagaimana dia akan mengganggu kita untuk tidak bersyukur. Karena tidak bersyukur itu adalah pintu kepada kedurhakaan, pintu kepada kemudaratan yang akan banyak timbul setelahnya. Jadi ya, bersyukur kepada Allah itu tentu kita ucapkan dengan yang pertama dengan lisan, terus kita lafazkan dan kita lakukan dengan perbuatan. Bagaimana kita bersyukur dengan secara lisan itu adalah bertafakur atau kita betul-betul merenungi betapa banyaknya nikmat Allah yang sudah Allah berikan kepada kita. Ya, merindungi bisa jadi kita merasakan nikmat Allah. Ya, seperti yang saya bilang tadi, kita di US, betapa di Indonesia kita tidak merasakan 4 musim, di US kita merasakan 4 musim. Betapa hebatnya nikmat Allah ketika musim panas, eh, mataharinya panjang, ketika musim dingin, mataharinya pendek. Ketika musim dingin, semua pohon-pohon
daun-daunnya berjatuhan ketika musim panas, daun-daunnya bermekaran ketika musim semi. Kenapa? Ketika musim panas orang cenderung untuk keluar untuk menikmati suasana dan pepohonan atau daun-daun itu secara biologi mungkin Pak Agus atau Bapak lain lebih tahu dan itu akan mengeluarkan oksigen. Tapi ketika musim dingin di mana eh, malamnya lebih panjang, itu daun-daun dirontokkan. Kenapa? Karena kalau daun-daun masih ada ketika malam hari dia akan malah mengeluarkan eh, anti dari oksigen itu karbon atau dioksida yang sangat berbahaya untuk manusia dan banyak lagi nikmat Allah yang kita syukuri dari umpamanya ya dari kehidupan kita sendiri sendiri kita bersyukur eh, ya kita masih diberi kesempatan untuk menghadiri acara ini kita bersyukur kita masih bisa katakanlah bisa sholat dengan sempurna karena masih banyak orang sholat dengan ya umpamanya harus sholat dengan kursi atau harus sholat dengan cara tidur atau kita bersyukur kepada Allah kalau kita masih bisa eh, tidur dengan nyenyak. Tidak semua orang tidur dengan nyenyak dan alhamdulillah saya yakin bapak-bapak di sini tidurnya nyenyak semua. Saya sudah membuktikan. Ah, dan banyak lagi rasa syukur yang perlu kita mempunyai anak-anak yang soleh, kita mempunyai eh, harta yang cukup, harta yang bisa kita bagi dengan orang lain, itu adalah rasa syukur kita kepada Allah. Dan rasa syukur dalam hati itu adalah lebih kepada ilmu bagaimana kita mensyukuri Allah. Kata Imam Ghazali, bersyukur itu adalah dengan ilmu dan setelah itu bagaimana kita menerapkannya dan bagaimana kita melafazkannya juga. Jadi uh, kita melafazkan syukur itu dengan mengucapkan alhamdulillah. Dan alhamdulillah itu kalau kita mengucapkan syukur itu harus minimum minimum itu terdengar oleh telinga kita. Jadi alhamdulillahirabbil alamin dan itu adalah cara yang paling simple untuk mengucapkan syukur kepada Allah dan untuk mengucapkan syukur yang kepada orang lain juga dengan mengucapkan terima kasih. Jadi dan kata terima kasih itu sendiri itu sangat sangat sangatlah sangat powerful karena ketika kita sering mengucapkan terima kasih kepada orang lain itu melihatkan kita bersyukur dengan orang lain. Jadi umpamanya bapak-bapak menerima hadiah dari seseorang, kita biasanya mengucapkan terima kasih dan betapa senangnya hati kita menerima hadiah dari walaupun hadiah itu katakanlah simple, betapa senangnya hati kita. Jadi umpamanya eh, saya ke 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 tempat Pak Is atau ke tempat Pak Bambang atau ke tempat bapak lain sebagainya saya mendapatkan makanan yang enak itu adalah bentuk hadiah yang kita terima dan kita berterima kasih ataupun benda yang kita terima dari orang yang sangat kita cintai kita akan mengucapkan terima kasih dan ya bermacam-macam kalau kita umpamanya orang yang beriman kita mendapatkan hadiah Al-Quran dari guru kita itu juga kita akan sangat senang sekali. Padahal bisa saja Al-Quran kita beli di mana saja. Atau katakanlah anak-anak teenager sekarang dia mendapatkan biografi dari salah satu orang yang dikaguminya, salah satu bintang film atau penyanyi, mereka akan sangat bahagia sekali dan kadang itu juga eh, menyesatkan. Jadi eh, ya itu adalah tapi melafazkan dengan lidah itu kita juga sangat perlu hati-hati. Jangan kadang-kadang kita juga terselip dalam melafazkan alhamdulillah itu umpamanya seorang katakanlah kita bilang di depan orang-orang banyak, "Oh, alhamdulillah saya dapat pekerjaan baru gajinya besar sekali dan itu juga
itu mengatakan alhamdulillah di tempat yang salah dan cenderung kita terselip kepada hal-hal yang bersifat sombong, atau kita berbilang oh alhamdulillah kemarin kita deal, saya sudah berhasil eh, mendapatkan mobil yang baru atau rumah yang baru. Jadi kita harus melihat juga lingkungan di sekitar kita ketika kita mensyukuri nikmat Allah itu, kita juga hati-hati jangan ketika kita mensyukuri nikmat Allah itu juga akan mengakibatkan orang lain berasa berkecil hati. Dan itu adalah garis yang sangat tipis antara mensyukuri nikmat dan kita jatuh kepada hal-hal yang menyombongkan diri kita sendiri. Dan eh, dan dilakukan dengan perbuatan juga, umpamanya salah satu menikmati nikmat Allah atau berterima kasih kepada orang lain, itu juga dapat dilakukan dengan cara perbuatan, umpamanya ya tentu kita orang Islam bagaimana kita sholat 5 waktu, atau kita bangun tengah malam, atau kita melakukan sholat sunnah, itu adalah bentuk dari rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan contoh rasa syukur kita kepada manusia, umpamanya kita yang terdekat kita dengan orang tua kita, alhamdulillah kalau masih ada orang tua kita, itu adalah nikmat yang paling besar yang ada di kita, karena eh, selama orang tua kita masih ada, ibaratnya kita masih punya eh, generator untuk mendoakan kita, yang doanya itu sangat makbul. Tapi kalau kita sudah tidak ada lagi orang tua kita, sekurang-kurangnya kita selalu mengingat kebaikan orang tua kita, berdoa, atau kita mewakafkan sesuatu dengan niat untuk orang tua kita. Atau contoh perbuatan eh, syukur nikmat, umpamanya sesama manusia, sesama teman, kita saling berkunjung ke sesama teman, saling mengucapkan terima kasih dan saling bantu, itu juga adalah bentuk bagaimana kita bersyukur dalam bentuk perbuatan. Jadi eh, dan kita juga kepada keluarga, bagaimana kita bersyukur dengan keluarga kita. Bisa jadi kita, katakanlah kita habis meluangkan waktu dengan keluarga kita yang yang berharga. Jangan sampai kita lebih banyak meluangkan waktu dengan teman, atau meluangkan waktu dengan sesuatu hal yang tidak bermanfaat. Dan bagi saya itu adalah mungkin yang saya lihat, mungkin pengalaman saya, dan itu tidak ada di bapak-bapak sekalian. Bagaimana orang-orang tua sekarang, alhamdulillah, mungkin sekali lagi mungkin kita di sini kita selalu spending waktu yang bagus untuk istri kita, untuk anak-anak kita. Tapi banyak sekali orang-orang yang lupa akan syukur nikmat ketika dia diberikan oleh Allah istri. Dia lupa mensyukuri betapa istri mereka juga butuh perhatian, atau ketika Allah memberikan kita keturunan atau anak, kebanyakan, bukan kebanyakan, banyak di antara orang-orang di sekitar kita yang menganggap anak itu urusan Allah yang membesarkan. Sering kita mendengar seperti itu, tapi padahal anak-anak itu juga butuh waktu dengan orang tuanya, butuh bercengkrama dengan orang tuanya, apalagi ketika anak-anak kita masih kecil, di umur, katakanlah di umur bayi sampai umurnya mendekati 12 tahun atau 13 tahun, itu adalah waktu krusial di mana orang tuanya harus dekat dengan anak-anaknya. Dan banyak sekali contoh di ya di kampung saya, umpamanya bagaimana orang-orang tua sibuk dengan handphone segala macam, atau sibuk dengan reuni atau berkumpul dengan teman-teman, atau minum kopi di kafe, atau bertemu dengan teman-temannya lain, dan dia lupa kalau dia punya keluarga di rumah. Dan itu adalah eh, salah satu orang yang kufur nikmat bagi saya, karena dia tidak menghabiskan waktu dengan keluarganya. Tentu di sini banyak sekali orang mengenal work life balance, artinya adalah, atau social life balance,
bagaimana kita menseimbangkan antara social life dengan personal life dengan family life. Menurut saya itu agak salah kaprah bagi saya sendiri. Kita harus lebih banyak menghabiskan waktu kita dengan keluarga kita. Setelah keluarga kita, kita harus lebih banyak menghabiskan waktu dengan lingkungan kita atau komunitas kita. Itu bisa jadi juga keluarga kita, dan baru kita menghabiskan waktu kita dengan hal-hal yang lainnya. Dan karena itu akan sangat berdampak kepada bagaimana perkembangan keluarga kita dan juga perkembangan untuk anak-anak kita sekalian. Jadi itu adalah bentuk-bentuk bersyukur dalam bentuk perbuatan. Dan bagaimana saya juga coba menyinggung sedikit bagaimana aplikasi masalah bersyukur itu di dunia sekarang ini. Dan mungkin Bapak-Bapak pernah mendengar yang namanya teknik psikologi saat ini, atau bagaimana orang yang mempunyai ansietas tinggi atau mempunyai masalah dengan kejiwaannya itu diajarkan bagaimana mereka untuk bertafakur atau berefleksi di malam hari, mengingat betapa disuruhnya orang-orang psikologi sekarang atau dokter psikologi itu akan menyarankan bagaimana setiap malam kita sebut keagungan Allah, atau kita menyebut berterima kasih kepada tubuh kita sendiri, atau berterima kasih kepada lingkungan kita. Atau orang yang non-muslim, mereka akan untuk mengucapkan berterima kasih kepada alam semesta atau universal yang ada di sekitar mereka, untuk selalu berkata berterima kasih. Dan itu adalah self healing yang paling bagus. Jadi, dan banyak juga penelitian-penelitian kalau kita pernah dengar itu bagaimana orang yang diajarkan untuk berkata terima kasih atau berkata syukur, dan satu grup lagi yang selalu negatif, itu bagaimana kejiwaan dua kelompok ini bisa dilihat. Kalau orang yang selalu bersyukur atau orang yang selalu mengucapkan berterima kasih atau gratitude, itu akan lebih positif dalam keseharian, dan juga itu sangat bermanfaat untuk kesehatannya. Dan di sini saya coba merangkumkan beberapa superhuman quality. Menurut saya ini adalah orang yang super itu memiliki beberapa kriteria. Yang pertama itu adalah orang yang sangat tangguh, atau orang yang mampu bertahan terhadap semua tantangan hidup. Dan menurut saya itu adalah insya Allah kita adalah orang yang tangguh. Kita berada di negeri orang, kita melewati semua tantangan, bagaimana pandangan orang, bagaimana kita beradaptasi dengan sesuatu yang dengan kompleksitas yang tinggi, dan alhamdulillah kita bisa. Kenapa? Karena kita yakin kalau nikmat Allah itu selalu ada di kita, dan kita selalu bersyukur dalam hal itu, dan itu mengakibatkan kita bisa menghadapi semua tantangan yang ada di depan kita. Dan kita tidak pernah takut, kita selalu berani. Dan tentu salah satu value yang paling tinggi di Islam itu adalah integritas, dan insya Allah orang Islam itu haruslah punya integritas yang bagus. Tidaklah kita Islam kalau kita tidak mempunyai integriti. Kalau kita berbicara bukan dengan sesuatu yang kita lakukan, atau kita berbicara sesuatu yang tidak kita lakukan, berbohong, atau kita menggunakan sesuatu yang untuk merugikan orang lain atau untuk keberuntungan kita sendiri, itu adalah jauh dari sifat-sifat Islam. Dan juga salah satu sifat superhuman itu disebut adalah orang yang mampu beradaptabilitas. Dan seperti saya bilang, kita adalah orang orang Islam yang ada di US, orang-orang di grup-grup kita sekarang adalah orang-orang yang resilience, yang tangguh, dan juga yang bisa untuk self motivate diri kita sendiri. Karena kita punya Tuhan, dan kita tidak punya takut apapun. Dan saya juga yakin dengan sering kita berkata berterima kasih, atau kalau kita selalu vulnerable kepada orang lain, katakanlah kita seorang
kita selalu berkata terus terang kepada orang lain, oh maaf saya tidak bisa membantu Anda karena kondisi ini, atau oh saya berterima kasih atas bantuan Anda karena bantuan Anda saya merasa lebih baik sekarang. Jadi eh, itu adalah emotional intelligence yang bagus yang dapat selalu mengattract kita untuk melakukan hal yang baik atau mereceive hal-hal yang lebih bagus. Dan berterima kasih juga adalah eh, cara yang paling efektif dalam berkomunikasi, dan juga eh, ya itu adalah beberapa hal yang dirangkum super quality human, dalam artian adalah orang yang mempunyai sifat-sifat itu rata-rata adalah orang itu kalau menanamkan rasa syukur, nikmat, dan selalu berterima kasih kepada nikmat yang diberikan oleh Allah ataupun nikmat yang diberikan oleh orang karena Allah, itu insya Allah itu akan menjadi eh, personal-personal yang sukses di akan datang. Dan juga saya coba konekkan dengan bagaimana berterima kasih itu juga salah satu kualitas dari seorang katakanlah leader. Dan insya Allah kita adalah semua leader di sini, bisa jadi kita seorang leader di komunitas atau leader di di tempat kita bekerja, atau sekurang-kurangnya leader di keluarga besar kita, atau leader di keluarga kita sendiri. Dan gratitude atau berterima kasih atau bersyukur itu adalah salah satu kualitas yang sangat penting dalam dalam kita bekerja atau dalam kita hidup dalam sehari-hari. Karena berterima kasih itu akan meningkatkan keterkaitan sesama kita. Bagaimana kita sering mengucapkan terima kasih kepada orang, itu akan, ketika kita diberikan sesuatu oleh orang dan kita berterima kasih, kita itu tidak hanya untuk membuat orang yang memberi kita itu senang, dan itu juga akan mengencourage orang untuk memberi lebih kepada kita. Dan eh, leader yang berterima kasih itu juga sangat bisa untuk memotivate orang-orang di sekitar mereka. Dan itu itu sering sekali kita lakukan ketika kita katakanlah seperti bertemu dengan orang atau kita berbicara di depan orang, kita selalu mengucapkan terima kasih atas kesempatan, berterima kasih atas support yang ada. Itu secara tidak langsung itu akan berimpact kepada orang yang kita ucapkan terima kasih itu. Orang akan senang dan orang akan selalu mengingat itu. Dan kata Rasulullah, eh, kita harus bagaimana kita memagnify sesuatu yang diberikan oleh orang, walaupun itu kecil, bagaimana kita membesar-besarkannya, itu adalah salah satu mensyukuri nikmat juga. Dan ketika orang eh, menyakiti hati kita, bagaimana kita mengecilkannya itu. Kita tidak membesar-besarkan, oh si itu tuh memang saya sakit hati segala macam. Itu tidak adalah hal yang harus kita hindari. Jadi banyak sekali eh, kualitas-kualitas hidup kita itu, kalau kita banyak mengucapkan terima kasih, itu akan mengimprove diri kita sendiri untuk lebih baik dengan orang lain, lebih baik dengan Allah, dan tentunya itu juga akan menambah nikmat Allah selanjutnya kepada kita semua. Dan begitu juga kalau kita umpamanya kita memberikan hadiah kepada teman kita dan teman kita itu berterima kasih, oh terima kasih banyak, ini sangat sangat berguna bagi saya. Walaupun kita sudah punya, oh terima kasih kamu udah memberi ini, kebetulan saya butuh ini. Walaupun kita tidak butuh, itu akan membuat orang itu merasa senang sekali. Dan apalagi kalau kita memberi sesuatu dan orang memakainya, itu adalah nilai yang sangat lebih. Walaupun hal itu mungkin biasa-biasa saja bagi kita, tapi oh teman saya mau datang hari ini, saya akan memakai pakaian yang diberikan oleh dia. Hadiah, saya akan menunjukkan kalau hadiah yang dia beri itu saya pakai, itu adalah bentuk terima kasih yang tinggi, atau bentuk sesuatu yang eh, membuat hari atau membuat teman-teman kita atau membuat orang yang kita ucapkan berterima kasih itu menjadi senang. Dan apalagi kepada Allah. Dan kalau kita bersyukur kepada Allah, Allah akan memberikan nikmatnya yang lebih. Dan
Dan of course syukur nikmat kita Allah itu, pokoknya kita diberikan nikmat oleh Allah kekayaan, bagaimana kita mau menggunakan kekayaan kita. Kita diberi nikmat oleh Allah mempunyai kendaraan, bagaimana kita menggunakan kendaraan kita itu untuk hal-hal yang bagus, atau setidaknya kita mempunyai bisa melihat, bisa merasakan bagaimana kita menggunakan untuk hal-hal yang lebih bagus. Dan salah satu bentuk syukur yang contoh syukur yang paling hebat itu kita bisa melihat kepada bagaimana Rasulullah bersyukur terhadap nikmat Allah, itu tidak ada tandingannya menurut saya. Bagaimana Rasulullah selalu bersyukur kepada Allah, dan bagaimana kita melihat bagaimana Rasulullah itu beribadah kepada Allah, seolah-olah dia itu benar-benar, seolah Rasulullah SAW berharap kalau Allah itu tidak, ya, Rasulullah itu sudah diberikan garansi untuk Allah untuk masuk surga, tapi Rasulullah selalu beribadah seolah-olah surga itu adalah hal yang paling mahal untuk didapatkan. Dan kita juga bagaimana rasa syukur Rasulullah kepada orang tua, dan kita lihat kalau kita mendengar atau membaca sejarah Rasulullah, bagaimana Rasulullah sangat menghormati orang tua, sangat menghormati katakanlah orang-orang yang pernah membesarkan Rasulullah, katakanlah Halimah Sa'diyah, bagaimana Rasulullah ketika ketika Rasulullah menaklukkan Mekah di umur beliau yang 60 tahun, padahal beliau diasuh oleh Halimah ketika beliau umur, katakanlah umurnya waktu itu baru lahir sampai umurnya 4 atau 5 tahun, dan bagaimana Rasulullah masih mengingat itu. Dan di salah satu riwayat ketika Fatih Makkah, ketika Rasulullah sampai di Mekah dan ada saudara sepersusuannya Rasulullah itu berkata, "Oh, temukan saya dengan pemimpinmu karena saya adalah saudari sepersusuannya." Dan bagaimana Rasulullah begitu humble untuk menerima orang-orang terdekat Rasulullah itu sendiri. Dan bagaimana Rasulullah juga menunjukkan rasa sayangnya kepada orang yang membesarkan dia seperti Ummu Aiman atau Barokah, yang sepanjang hayat Rasulullah selalu bersama Rasulullah, dan kita melihat bagaimana lembutnya hati Rasulullah terhadap orang-orang di sekitar dia. Dan juga rasa syukur Rasulullah kepada sahabat Rasulullah juga sangat kita lihat bagaimana Rasulullah selalu mendahulukan dan selalu menghargai sahabat-sahabat yang ada di sekitar Rasulullah. Dan semoga itu menjadi contoh untuk kita semua dan yang bisa kita terapkan. Penutup dari saya coba simpulkan betapa pentingnya bersyukur itu. Sebagai seorang hamba, kita harus selalu bersyukur kepada Allah. Itu adalah hal yang paling utama. Dan banyak bukti orang yang stay positif, orang yang stay melihatkan gratitude atau berterima kasih, itu akan banyak kebaikan-kebaikan yang datang kepada mereka sendiri. Dan mungkin kitalah contohnya, kita yang selalu banyak berterima kasih, dan rahmat Allah itu selalu datang kepada kita. Nikmat itu selalu datang kepada kita, baik itu nikmat yang membuat kita bahagia ataupun nikmat atau cobaan dari Allah yang kita yakin itu adalah cobaan, dan kita berserah diri, dan insya Allah cobaan itu akan hilang dari kita semua. Dan bersyukur itu juga untuk meningkatkan kesehatan jiwa dan menyenyakkan tidur. Dan seperti yang saya bilang, kalau kita selalu bersyukur kepada Allah, kalau kita selalu bertafakur sebelum kita tidur, insya Allah tidur kita itu akan nyenyak. Jadi saya punya cerita masalah tidur nyenyak. Jadi apakah saya bersyukur kepada Allah ataukah tidak, itu saya tidak tahu. Yang jelas itu adalah nikmat Allah yang diberikan kepada saya. Jadi katakanlah ketika kita tidur,
Dan istri saya selalu komplain karena saya tidurnya terlalu cepat. Katakanlah saya belum sampai 5 menit saya udah kereta apinya sudah berbunyi dan saya sering dibangunkan lagi. Oh bangun dulu, saya belum tidur gitu. Jadi alhamdulillah itu adalah bentuk kita syukur kita. Itu adalah nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita. Dan rasa bersyukur juga dapat meningkatkan hubungan sesama manusia yang seperti saya bilang tadi. Bagaimana orang akan merasa senang ke kita karena kita merasa kita adalah orang yang berterima kasih. Kalau kita memberikan sesuatu kepada orang kita biasa saja, orang yang akan memberi itu akan berpikir, oh ngapain saya kasih orang ini? Dia nggak pernah mengatakan terima kasih, dia nggak pernah mengatakan eh, menghargai nikmat saya, menghargai pemberian saya, kenapa saya harus memberikannya lagi? Dan kalau kita sering berterima kasih, walaupun itu adalah hal yang simpel, itu akan mengikat tali persaudaraan di antara kita semua. Dan berterima kasih juga memberi rasa bahagia. Karena kita berterima kasih kepada orang, kadangkala kita ingin sekali berterima kasih kepada seseorang yang telah memberi kita dan kita tidak mampu lagi untuk mengatakan yang katakanlah orangnya sudah tidak ada lagi. Jadi katakanlah terima kasih itu, karena mengatakan terima kasih itu juga akan merilis oksitosin di kita dan juga akan menyenangkan orang yang kita ucapkan terima kasih itu. Dan berterima kasih juga menciptakan efek, juga akan menyebarkan efek atau juga akan contagious atau juga akan apa namanya, akan menular. Jadi selalulah mengucapkan terima kasih karena itu akan menular. Itu akan, kalau kita sering mengatakan berterima kasih kepada orang yang tidak berterima kasih, dan insya Allah orang itu akan berefleks sendiri juga. Kenapa orang ini sering mengatakan terima kasih, dan saya juga merasa ketika orang itu mengatakan terima kasih, saya juga merasa senang, dan itu akan mengakibatkan mereka juga untuk berterima kasih. Maaf Pak, saya pakai kacamata karena saya nggak bisa baca lagi sekarang. Saya bisa menyimpulkan juga orang yang tidak bersyukur adalah orang yang arogan atau kufur, dan adalah orang yang terbuai dengan ejekan setan yang terkutuk yang seperti yang kita bilangin tadi. Jadi haruslah kita sering rajin membaca atau membaca yang tersirat atas nikmat Allah yang telah diberikan kepada kita maupun nikmat Allah yang nampak. Allah berulang kali mengatakan dalam surat Ar-Rahman, kalau kita baca surat Ar-Rahman itu betapa besarnya nikmat Allah kepada kita, dari proses penciptaan manusia, dari proses apa yang diberikan kepada kita dan apa yang akan kita terima seandainya kita bersyukur nanti, seandainya kita bersyukur nikmat Allah itu. Dan Allah berulang kali dalam surah Ar-Rahman itu mengatakan sampai 31 kali, nikmat mana lagi yang kalian dustakan kepada Allah. Jadi menurut saya sangatlah tidak bagus, atau boleh saya bilang sangatlah terkutuk kita kalau kita tidak mensyukuri nikmat yang telah diberikan oleh Allah kepada kita. Nikmat apa aja? Nikmat kita bisa menikmati makanan, nikmat kita masih hidup di dunia ini. Dan pada akhirnya apalagi kita sombong terhadap nikmat yang Allah berikan kepada kita. Anda bisa sombong dan Anda merasa orang merasa sombong dengan kekayaannya dan kekayaannya bertambah, tapi ingatlah belum tentu mereka menikmati dari kekayaan mereka sendiri. Orang yang punya duit katakanlah triliunan, orang yang punya duit katakanlah cuma 1 juta di dalam tabungan, orang yang punya duit katakanlah 500.000 dalam tabungan, bisa jadi orang yang punya duit 500.000 dalam tabungan yang menikmati hidup lebih bahagia daripada orang yang mempunyai duit katakanlah 1 triliun atau 1 miliar dalam tabungannya. Kenapa? Karena dia selalu bersyukur kepada Allah dan dia selalu menyerahkan hidupnya kepada Allah. Dan kalaupun tentu orang yang banyak duit dan bersyukur kepada Allah itu lebih baik, karena duitnya atau kekayaannya akan digunakan untuk membantu uh, menciptakan nikmat-nikmat Allah atau mengucapkan rasa terima kasihnya kepada Allah.
pada akhirnya kita adalah makhluk hidup yang akan mati. Itu adalah sangat jelas. Pada akhirnya kita adalah makhluk hidup. Hidup di dunia ini adalah sementara. Tapi walaupun hidup di dunia sementara, kita harus bagaimana supaya hidup kita itu bermanfaat ketika kita hidup di dunia. Dan eh, semua kita akan mati, dan ya semoga selama kita hidup di dunia ini, hidup kita bermanfaat bagi orang lain. Karena kata Rasulullah, hidup yang baik itu adalah manusia yang baik itu adalah manusia yang umurnya panjang dan dia berbuat baik untuk orang lain. Atau manusia yang malang itu adalah manusia yang umurnya panjang tapi dia menjadi mudarat untuk orang lain. Mungkin itu aja dari saya. Semoga Allah selalu melindungi kita dari sifat sombong besar. Tentu saya yakin sombong besar itu bukanlah sesuatu yang kita lakukan saat ini. Saya yakin nggak ada dari kita yang berbangga-bangga kita mempunyai anak yang soleh, kita mempunyai anak yang sukses. Tidak ada kita di antara kita yang berbangga-bangga kita mempunyai rumah yang bagus. Tidak lagi di antara kita yang berbangga-bangga kita saya mempunyai istri yang baik atau saya mempunyai mobil yang bagus. Tapi yang kita takutkan itu adalah semoga kita terhindar dari kesombongan yang sifatnya kita tidak sadari. Tanpa kita sengaja kita sudah bersifat sombong kepada teman-teman kita, tanpa sengaja kita sudah bersifat sombong terhadap orang di sekitar kita, atau tanpa sengaja kita sudah bersifat sombong terhadap Allah itu sendiri. Umpamanya seorang ustadz umpamanya, ini bukan, maaf Pak Agus, eh, atau maaf kepada Bapak yang sekalian. Alhamdulillah, ketika saya berceramah orang semua benar-benar hikmah mendengarnya. Itu bisa jadi, atau alhamdulillah jamaah saya banyak sekali. Itu adalah sangat tipis antara kita sombong dan antara kita bersyukur kepada Allah. Dan tapi jangan takut, seandainya niat kita itu adalah niat untuk bersyukur kepada Allah, tidak ada tersirat sedikit pun untuk menyombongkan diri, insya Allah itu akan adalah mensyukuri nikmat Allah. Walaupun kita, alhamdulillah, eh, saya sudah eh, dapat rezeki yang cukup. Itu itu seandainya itu adalah niat kita hanya kepada Allah dan tidak tidak ada niat untuk berbangga kepada orang lain, itu insya Allah itu dihitung sebagai syukur nikmat. Tapi tentu kadangkala kita sudah tidak sengaja, umpamanya kita berkumpul dengan banyak teman dan salah satu teman bilang, "Oh, alhamdulillah rambut saya sudah mulai putih sekarang. Kasihan orang yang tidak punya rambut dan segala macam." eh Ya, kalau saya nggak jangan ragu Bapak, saya nggak tersinggung dengan itu. Tapi ada orang yang sangat sensitif dengan dengan apa yang kita bilangin, dan dia merefleksikan, oh iya, kok saya nggak dapat ya. Dan itu secara tidak sengaja mungkin kita sudah dikategorikan orang yang sombong juga. Ya, mungkin itu aja dari saya. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita semua atas kesalahan-kesalahan kita, dan semoga eh, ini menjadi sedikit sedikit tambahan untuk kita semua. Dan saya mohon kalau ada penyampaian yang tidak benar, harap dimaklumi, karena semua kebenaran itu hanya datangnya dari Allah, dan kesalahan yang ada itu murni itu adalah karena kelalaian saya sebagai manusia biasa. Mungkin itu aja dari saya, dan selanjutnya seperti yang saya bilang tadi, kita lanjutkan dengan sesi sharing atau menambahkan. Eh, saya mohon jangan bertanya. Kalau bertanya, saya akan cari pakai pakai kok pakai Google, karena saya belum jauh dari orang yang berilmu, Bapak-bapak Ibu sekalian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya serahkan ke Pak Bo. Saya izin sebentar.